warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kamal dari kelas XG. Jadi di sini saya akan membahas atau menceritakan tentang lahirnya Pancasila. Bermula dari penyampaian gagasan atau ide dasar negara Indonesia oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya saat rapat di Gedung Chow Sang-in. Waktu itu, rapat dibuka pada tanggal 28 Mei dan pembahasannya itu dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dengan bertema Dasar Negara. Rapat tersebut pertama kali dilaksanakan di gedung yang bernama Chow Sang-in dan sekarang bisa dikenal dengan Gedung Pancasila. Nah, gedung itu berada di lokasi Jalan Pejambon 6 Jakarta. Proses sejarah lahirnya Pancasila setelah dalam beberapa hari menemukan titik terang, akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato yang awalnya tidak dipersiapkan secara tertulis oleh Soekarno akhirnya diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Kemudian, pihak BPUPKI membentuk panitia kecil dengan bertujuan merumuskan serta menyusun Undang-Undang Dasar atau yang bisa dikenal dengan UUD dengan menggunakan pedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Akhirnya, terbentuklah panitia kecil yang bernama Panitia 9. Panitia 9 tersebut beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Adikusno Djokrosujoso, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Yasjim, Mr. A.A. Maramis, serta Abdul Kahar Muzakir. Mereka bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang ada di pidato yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, pidato tersebut masuk dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui beberapa proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan ke dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang bisa kita kenal dengan UUD 1945 yang selanjutnya disahkan serta dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam hal ini, mantan Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat menyatakan bahwa pidato Soekarno tersebut mengenai tentang lahirnya Pancasila. Oleh karena itu, dilihat dari sejarah lahirnya Pancasila, maka tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila oleh keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 Presiden Joko Widodo. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945. Nah, Pancasila merupakan judul dari pidato tersebut, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Oktober yang berhubungan dengan gerakan 30 SPKI atau yang bisa kita kenal dengan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Nah, jadi Hari Kesaktian Pancasila dilakukan pada setiap tanggal 1 Oktober pada setiap tahunnya. Secara garis besar, peringatan ini dilakukan untuk mengenang kembali para pahlawan-pahlawan yang telah mempertahankan ideologi bangsa di masa lalu.
Hari Kesaktian Pancasila juga bisa dilakukan atas dasar mengenang dan menghormati para jasa para pahlawan dalam peristiwa 30 September atau yang bisa kita kenal dengan G30 SPKI. Demikian pembahasan dari saya tentang sejarah lahirnya Pancasila yang dirumuskan sampai sekarang diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak enak untuk didengar. Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.